Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabina dengan NIM 2222195. Di sini saya akan menjelaskan tentang evidence base terkait asuhan prakonsep. Nah, dimulai dari definisi, kita ulas balik tentang evidence based practice atau EBP. Merupakan sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan dalam agar bisa menjadi up to date atau untuk memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinik yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. Nah, di sini bisa diperingkas yaitu dengan evidence based practice itu merupakan proses penggunaan bukti terbaik dalam pemberian keputusan klinis atau dalam membuat keputusan klinis. Jadi memang evidence based practice ini adalah suatu hal yang sudah diteliti, yang sudah memang benar-benar ada dampak atau impactnya, lalu nanti akan diimplementasikan kepada keputusan klinis yang akan kita laksanakan. Nah, di sini ada beberapa EBP yang saya temukan. Yang pertama itu adalah pentingnya nutrisi wanita masa prakonsepsi untuk kebutuhan atau status gizi anak di masa mendatang. Jadi hasil penelitian ini adalah bagaimana ada 92% balita yang bertubuh pendek. Nah, ternyata lahir memang dari ibu yang kurang memperhatikan nutrisi, baik itu dari masa remaja maupun pada saat kehamilan. Nah, tentunya hal ini bisa menjadi bahan untuk konseling informasi dan edukasi kita bahwa memang nutrisi wanita itu memang harus diperhatikan, apalagi dia akan menjadi calon ibu, maka tentunya nutrisi yang harus diperhatikan bukan hanya pada saat kehamilan sebenarnya, tetapi memang dari prakonsepsi. Nah, di sini memang walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti memang ada memang anak yang bertubuh pendek karena orang tua memang memiliki genetik pendek, tetapi memang beberapa ternyata hasil dari penelitiannya benar-benar tidak ada diperhatikan status gizi pada saat prakonsepsi sehingga dia akhirnya menjadi stunting. Selanjutnya itu adalah urgensi preconception care sebagai persiapan kesehatan sebelum hamil, yaitu systematic review. Di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa preconception care merupakan salah satu cara untuk menyiapkan perilaku kesehatan, baik itu siap fisik, mental, dan juga memberikan intervensi kepada calon orang tua sebagai persiapan kehamilan yang sehat. Nah, tentunya pelayanan preconception care untuk menunjang kehamilan itu baik itu dari pemeriksaan fisik, intervensi nutrisi, perbaikan gaya hidup, lalu imunisasi, pemeriksaan penunjang, dan juga layanan psikologi. Nah, tentunya hal ini sangat-sangat baik sekali karena ketika memang pasangan usia subur itu memperhatikan dari prakonsepsi, tentunya akan hadir dan juga insya Allah akan terwujud dari yaitu kehamilan yang sehat. Selanjutnya adalah jurnal tentang hubungan pemanfaatan posyandu prakonsepsi dengan status gizi wanita prakonsepsi. Nah, dari hasil penelitian bahwa posyandu prakonsepsi sangat besar manfaatnya bagi para wanita untuk menambah kefahaman mengenai banyak hal khususnya tentang gizi prakonsepsi. Dan di sini bisa kita jadikan evidence base bahwa memang sekarang kan memang masih sedikit sekali yang memanfaatkan posyandu prakonsepsi. Seharusnya memang ketika seperti stunting dan lain sebagainya itu bukan diatasi pada saat memang bayi itu sudah lahir, sudah menjadi anak-anak dan sudah terdeteksi baru mau diperbarui. Sebenarnya tentunya untuk pemanfaatan posyandu prakonsepsi ini adalah sangat penting, di mana dalam pelayanannya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi wanita prakonsepsi dan persiapkan diri menghadapi kehamilan dan diet yang tepat dan seimbang untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Jadi memang di posyandu prakonsepsi ini banyak sekali pengetahuan untuk seperti gizi, lalu bagaimana mempersiapkan kehamilan, persiapan menjadi orang tua dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan screening prakonsepsi pada calon pengantin perempuan. Nah, di sini hasil penelitian bahwa screening prakonsepsi memang sangat besar dampak dan manfaatnya dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada screening di kota X yang memenuhi standar minimal. Tentunya dalam screening ini diperlukan bahwa untuk memaksimalkan pelayanan dan juga bagaimana ditarik nih minat dari calon-calon pasangan usia subur, pasangan prakonsepsi untuk mau dilaksanakan screening atau melaksanakan screening, dimana selain untuk screening saja juga ada suplementasi gizi berupa asam folat. Nah, tentunya ini sangat penting sekali bagaimana calon pengantin atau calon orang tua sudah mengkonsumsi asam folat sehingga ketika nanti ada pada proses kehamilan tidak terganggu pada saat proses organogenesis, sehingga juga menghindari adanya cacat lahir.
Nah, kesimpulannya yaitu asuhan prakonsepsi yang berbasis bukti atau evidence based merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Nah, dengan mengintegrasikan penelitian terkini dan praktik terbaik, tenaga kesehatan dapat memberikan informasi dan intervensi yang efektif untuk meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Evidence based practice yaitu dalam asuhan prakonsepsi mencakup penilaian resiko, suplemen seperti tadi asam folat, kondisi medis, edukasi gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, tentunya meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bagi ibu dan juga bayi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.